Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Indah dari kelompok 9 akan memaparkan hasil analisis mengenai dokumen perencanaan RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021. RPJMD Kota Surakarta sebagai dokumen perencanaan secara substansi memuat mengenai penjabaran visi dan misi, tujuan akhir yang dikehendaki, jangka waktu pencapaian, sasaran RPJMD, sasaran dan arah kebijakan, permasalahan yang dihadapi, keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya manusia, organisasi dan badan pelaksana, serta mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD Kota Surakarta perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip diantaranya strategis, demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan bottom-up, dan perencanaan top-down. Prinsip yang pertama yaitu strategis. RPJMD Kota Surakarta memuat secara rinci mengenai ke arah mana daerah akan dibawa arah pengembangannya, hal-hal yang hendak dicapai dalam 5 tahun ke depan, bagaimana mencapainya, serta langkah-langkah strategis apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsip yang kedua yaitu demokratis dan partisipatif. Transparansi dari RPJMD Kota Surakarta dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta melalui forum konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret tahun 2016. Pemerintah Kota Surakarta juga membuat keterbukaan informasi melalui program informasi anggaran pendapatan belanja daerah yang dapat diakses melalui aplikasi Solo Destination. Perencanaan partisipatif sebagai upaya untuk melibatkan seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan atau stakeholders dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dengan keterlibatan dari Bapeda Jawa Tengah, Universitas 11 Maret, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, DPPKAD, TAPD, serta DPRD Kota Surakarta. Prinsip yang ketiga yakni politis, tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dan dengan DPRD. Dalam hal ini, RPJMD Kota Surakarta disusun oleh Wali Kota dan DPRD Kota Surakarta. Prinsip yang keempat yaitu perencanaan bottom-up yang umumnya diwujudkan dalam musrenbang. Pemerintah Kota Surakarta sendiri mengadakan musrenbang yang salah satunya itu melibatkan partisipasi dari difabel dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Serengan, Kota Surakarta tahun 2016. Hal yang harus diperhatikan dalam musrenbang adalah tidak semua usulan kegiatan pembangunan dapat terrealisasi. Oleh karenanya, pemerintah harus bekerja secara selektif dalam menyaring berbagai aspirasi dan usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat. Riset dari Laili pada tahun 2015 menunjukkan bahwa musrenbang Kota Surakarta belum mampu mewadahi partisipasi aktif warga dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya yaitu prinsip kelima, yaitu perencanaan top-down. Pendekatan top-down dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan Bapeda dan SKPD. Bapeda sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan ini merumuskan rancangan awal dengan masukan dari rencana strategis SKPD. Rancangan awal tersebut nantinya akan dibahas dalam kegiatan musrenbang. Kelompok kami juga membahas mengenai badan pelaksana dalam RPJMD Kota Surakarta. Dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021 telah disebutkan secara jelas bahwa terdapat orang, organisasi, atau badan yang terlibat dalam proses penyusunannya, serta siapa pelaksana dari RPJMD tersebut. Nah, pelaksana dari RPJMD sendiri ini merupakan dilaksanakan oleh Wali Kota Surakarta.
dalam RPJMD belum dijelaskan secara detail pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Selain dari wali kota tadi, dalam hal kaitannya dengan anggaran, dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021 diproyeksikan pendapatan dan belanja daerah Kota Surakarta selama kurun waktu tersebut. Setelah kami analisis, selama kurun waktu 2017 hingga 2019, terdapat perubahan anggaran yang ditunjukkan dengan perbedaan proyeksi anggaran dalam RPJMD dengan APBD Kota Surakarta, di mana pendapatan daerah dalam APBD lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJMD. Contoh, pada tahun 2017 terdapat selisih pendapatan daerah itu dalam APBD dan RPJMD sebesar 87.977.900.000 daerah sendiri pada tahun 2017. Dalam APBD jumlahnya tuh lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJMD. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 belanja daerah dalam APBD jumlahnya lebih tinggi dibandingkan proyeksi dalam RPJMD, menunjukkan bahwa belum dilakukan proyeksi secara tepat dalam hal anggaran dalam RPJMD. Mengenai kebijakan anggaran dalam RPJMD diarahkan pada intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi BUMD dalam upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah. Menurut kelompok kami, kebijakan ini dinilai sebagai kebijakan yang cukup strategis apabila melihat bahwa pajak daerah pada tahun 2010 sampai 2015 merupakan sumber yang dominan dalam pendapatan asli daerah. Kan dalam kurun waktu 2010 sampai 2015 dari RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa ruang fiskal Kota Surakarta masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin atau belanja pegawai, di mana memperbesar ruang fiskal daerah untuk belanja modal sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Namun, proyeksi penggunaan sumber daya pendanaan pada RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021, proporsi alokasi terbesar adalah untuk belanja pegawai. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena dapat menjadi hambatan bagi peningkatan perkembangan perekonomian daerah. RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021 tidak menyebutkan secara khusus alat atau tools dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana dalam perkembangannya pada tahun 2020 ini, pemerintah Kota Surakarta akan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA Integrated dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem tersebut digunakan dalam rangka mendorong pemerintah Kota Surakarta agar lebih disiplin dalam menyusun perencanaan dan pemanfaatan anggaran. Berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta, kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari 5 misi yang diusung oleh pemerintah Kota Surakarta yang kemudian difokuskan ke dalam 27 arah kebijakan yang direalisasikan ke dalam 127 kebijakan umum. Kebijakan-kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD kami anggap sudah cukup baik meskipun ada ketidaksinkronan antara visi dan misi dengan sasarannya. Dalam RPJMD tersebut, pemerintah Kota Surakarta secara jelas menuliskan bahwa kebijakan dan program prioritas yang tertuang di dalamnya merupakan formulasi dari janji-janji kampanye wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada masa pemilihan kepala daerah. Jika dilihat dari kesesuaian antara visi yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera dengan misi dan sasaran yang sudah ada, Surakarta untuk menjadi kota budaya masih kurang didukung oleh misi dan sasaran karena misi dan sasarannya lebih kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia, bukan pada kualitas kotanya sebagai kota budaya. Kami juga menyoroti bahwa perencanaan sebagai tahap awal
dalam menentukan sebuah kebijakan itu harus mencakup mekanisme yang bersifat jangka panjang, seperti pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan. Di dalam RPJMD Kota Surakarta, peraturan mengenai pengendalian dan evaluasi disebutkan di dalam peraturan daerah RPJMD Kota Surakarta bab 4 tentang pengendalian dan evaluasi, pasal 7 yaitu wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Selain itu, pengendalian dan evaluasi juga dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Akan tetapi, dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta ini tidak disinggung mengenai mekanisme yang seperti apa yang harus dilakukan gitu, mekanisme dalam baik itu dalam mekanisme dalam pemantauan, evaluasi maupun pengawasan pelaksanaan. Karena yang disinggung hanyalah mengenai siapa pelaksana dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Tadi dapat disimpulkan bahwa RPJMD Kota Surakarta memenuhi persyaratan sebagai sebuah dokumen perencanaan meskipun masih terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan gitu apabila ditelusuri lebih lanjut dalam setiap poin-poinnya. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.